Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Sesungguhnya pembahasan masalah hati adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Karena kita hidup di dunia tujuannya untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Dan tujuan ibadah itu tidak ada lain kecuali untuk memperbaiki hati. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa tujuan kita beribadah kepada Allah untuk menghasilkan ketakwaan hati. Dan takwa itu tempatnya di hati, sebagaimana sabda Rasulullah, "Ala inna taqwa hahuna." Ketahuilah takwa itu di sini, kata Rasulullah. Itu di hati. Maka dari itu ya akhal Islam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa keselamatan seseorang dalam kehidupan akhirat itu ditentukan oleh keselamatan hatinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang dengan membawa hati yang selamat. Allah mengatakan dalam ayat ini, di hari akhirat harta, anak-anak tidak ada manfaatnya, kecuali kata Allah, man atallah biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan membawa apa? Qalbin salim, yaitu hati yang selamat. Selamat dari apa, Pak? Selamat dari penyakit-penyakit hati, seperti kesombongan, seperti cinta syahwat, cinta dunia yang berlebihan. Selamat dari apa, Pak? Dari kesyirikan, pengagungan kepada selain Allah. Qalbun salim. Maka ini ayat menunjukkan bahwa keselamatan seseorang itu ditentukan oleh hatinya. Semakin hati itu selamat, maka semakin ia selamat dalam kehidupan akhirat nanti. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan hati itu adalah kebaikan untuk seluruh anggota badan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah
segumpal darah itu adalah hati. Berarti subhanallah Bapak sekalian, baik atau tidaknya seseorang dinilai oleh Allah dari sisi hatinya dan amalannya. Hati yang baik akan menimbulkan amalan yang baik. Hati yang buruk akan menimbulkan amalan yang buruk. Subhanallah akhal Islam. Saking pentingnya pembersihan hati, saking pentingnya pensucian jiwa, sampai-sampai Allah bersumpah 11 kali untuk menekankan tentang pentingnya pensucian jiwa. Bapak tahu tidak Pak? Tidak ada dalam surat manapun sumpah yang paling banyak kecuali dalam surat Asy-Syams. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Perhatikan akhwat Islam. Di sini Allah bersumpah 11 kali. Tidak ada dalam satu surat manapun yang lebih banyak daripada dalam surat ini. Wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan demi waktu duha. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengikutinya. Wal laili idza yakshaha, demi bumi, demi malam apabila ia menyelimuti bumi. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila ia telah meneranginya. Was samai wa ma banaha, demi matahari, demi langit dan demi bangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan demi apa yang Allah hamparkan padanya. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi apa yang Allah sempurnakan padanya. 11 kali, bayangkan. Untuk menetapkan apa Allah yang bersumpah 11 kali banyaknya seperti ini. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Ini jawab sumpahnya. Sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Masya Allah, sampai 11 kali Allah bersumpah untuk menetapkan tentang pentingnya pensucian jiwa. Subhanallah. Maka dari itunya akhwal Islam, sudah selayaknya kita untuk lebih memperhatikan hati-hati kita. Sudah selayaknya kita untuk memperhatikan jiwa-jiwa kita. Banyak di antara kita akhi yang lebih memfokuskan pensucian kepada dari sisi amalan-amalan saja. Ada orang rajin puasa sunnahnya, ada orang rajin sholat malamnya, ada orang rajin sodakohnya, ada orang rajin zikirnya, tapi hatinya Pak penuh dengan rasa ujub. Tapi hatinya Pak tidak lepas dari sombong. Sombong dengan banyak amalnya, bangga diri dengan apa? Banyak ilmunya. Seakan-akan ilmu yang ia miliki hanya menimbulkan kesombongan dan ujub. Seakan-akan amalan yang banyak yang ia miliki hanya menimbulkan ia meremehkan orang lain yang mungkin lebih sedikit amalnya dari dirinya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Buat apalah amalan soleh yang menimbulkan rasa ujub? Kata para ulama, lebih baik maksiat yang menimbulkan taubat dan ketundukan. Lebih baik maksiat yang menimbulkan taubat dan ketundukan daripada amalan soleh yang menimbulkan ujub dan kesombongan. Kita berbuat maksiat, kemudian kita takut kepada Allah, lalu kita taubat kepada Allah. Setelah itu kita menyesal, kemudian kita beramal soleh. Itu lebih baik Pak, daripada kita banyak beramal, tapi malah kita merasa sombong diri kita.
lalu kita meremehkan orang lain yang amalnya lebih sedikit daripada kita. Kita sombong dengan ilmu kita. La ilaha illallah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, pembahasan masalah hati, pembahasan yang sangat penting sekali. Atau disebut dengan tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan jiwa kita. Bagaimana cara membersihkan jiwa kita ya akhi? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ighathatul Lahfan menyebutkan tentang 3 cara yang paling ampuh di dalam membersihkan jiwa kita. Ketika beliau berbicara tentang kesehatan badan, beliau mengatakan, sebelum beliau membahas tentang kesehatan hati ya, beliau mengatakan bahwa poros kesehatan badan itu 3. Yang pertama, menjaga stamina badan. Yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak badan. Yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur atau sesuatu yang rusak dari badan. Adapun yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu kita menjaga stamina badan kita. Ini ditunjukkan oleh ayat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, silahkan ia tidak berpuasa tapi mengganti di hari-hari yang lainnya. Allah mengizinkan buat orang yang sakit untuk tidak puasa. Untuk apa, Pak? Dalam rangka yaitu menjaga stamina badannya. Adapun yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak badan. Maka Allah mengharamkan arak, karena arak bisa merusak badan kita. Allah mengharamkan bangkai, karena bangkai itu bisa memberikan penyakit pada tubuh kita. Allah pun mengharamkan berbagai macam makanan yang bisa merusak tubuh kita, racun dan yang lainnya. Adapun yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mengeluarkan dari tubuh kita sesuatu yang bisa merusak tubuh kita. Rasulullah SAW menganjurkan kita berbekam. Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk muntah di saat diperlukan. Maka ini ketiga kaidah kesehatan badan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan kesehatan hati sangat erat kaitannya dengan kesehatan badan. Di mana Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau badan kita untuk menjaganya butuh kepada 3 cara tersebut, demikian pula hati kita pun ya, untuk menjaganya butuh kepada 3 cara tadi. Berarti yang pertama, kita butuh untuk menjaga stamina iman di hati kita. Bagaimana menjaga stamina hati, kesehatan hati? Caranya, kata Imam Ibnu Qayyim, itu dengan banyak beramal saleh. Baca Quran, zikir, sedekah, salat. Itu semuanya, Pak, bisa menjaga kesehatan hati kita. Sebab seseorang ketika ia meninggalkan amalan-amalan saleh, hatinya lemah. Seperti halnya perut kalau nggak dimasukin makan, lemah badan, Pak. Demikian pula hati kalau tidak dimasukkan makanannya. Dan makanan hati itu 2, ilmu dan amal. Ilmu makanan hati, amal penguat hati. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati. Apa itu? Maksiat. Maksiat itu, Pak,
bisa merusak keimanan dalam hati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza adnabal 'abdu," apabila seorang hamba berbuat dosa, "nukitat fi qalbi nuktatun sauda," maka akan diberikan di hatinya titik hitam. Akan diberikan di hatinya apa? Titik hitam. Fa in taba saqula qalbuh. Kalau ia bertaubat kepada Allah, maka hatinya kembali menjadi bening. Fa in ada zida. Tapi kalau ia kembali kepada dosa itu, akan ditambah menjadi 2. Hatta ta'luwa qalbah, sehingga titik-titik hitam itu memenuhi ruang-ruang hatinya. Fadzakar ran, itu adalah ran yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Justru ran itu telah menutupi hati mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Bayangkan Pak, kalau hati kita sudah tidak bisa melihat kebenaran, hati kita sudah hitam legam, cahaya iman sudah tidak bisa masuk, saya yakin orang seperti ini sudah tidak bisa melihat lagi kebenaran. Saya yakin orang seperti ini Pak sudah tidak menginginkan lagi kebenaran. Iya, hatinya sudah hitam legam. Karena hati kita ini, kata Imam Ibnu Qayyim, kal mir'ah, seperti cermin. Antum pernah lihat cermin? Kalau cermin itu terkena cat, dibiarkan. Terkena lagi cat, dibiarkan. Lama-lama banyak. Kira-kira Bapak bisa ngaca nggak Pak? Ngaca, tapi mereka-reka, ini wajah saya gimana ini? Kayaknya ganteng deh, kayaknya enggak. Kenapa? Karena cermin itu sudah dipenuhi oleh penutup-penutupnya. Cermin itu akal Islam, azanillah wa iyyakum, telah ditutupi oleh ron itu. Demikian pula hati. Ketika hati itu telah ditutupi oleh dosa, maka di saat itu saya yakin Pak, orang ini sudah tidak lagi merasakan kelezatan ibadah kepada Allah. Ketika ia beribadah kepada Allah, hatinya enggak betah, dia ingin segera selesai. Ketika ia mendengarkan Al-Quran, hatinya terasa panas. Ketika mendengarkan nasihat-nasihat, ia tidak mau peduli. Kenapa? Hatinya sudah keras, hatinya sudah membatu. La ilaha illallah. Dan inilah yang kita lakukan Pak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu di dalam firman-Nya, di dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka merasa khusyuk dengan zikir kepada Allah? Belum saatnya kah? Ketika ayat ini turun, para sahabat menangis dan berkata, bala qad anal awan ya Rabb. Sudah saatnya ya Allah, hati kami merasa takut dengan berzikir kepada Engkau. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah saatnya untuk orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka merasa khusyuk, merasa takut dengan zikir kepada Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah mereka seperti ahli kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amadu, panjang waktu kepada mereka. Faqasat qulubuhum, ternyata panjangnya waktu itu membuat hati mereka keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka fasik, kata Allah. Lihat ahli kitab itu Pak, semakin panjang waktu bukan semakin menambah kekhusyuan. Semakin panjang waktu bukan menambah ketawaduan. Semakin panjang waktu bukan menambah dia kedekatan kepada Allah, tapi semakin hatinya keras, semakin hatinya jauh dari Allah. Sekarang tanya kepada diri kita sendiri, saya dan antum, sudah berapa lama saya ngaji? Sudah berapa lama saya duduk di majelis ilmu?
2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Panjangnya waktu itu, apakah semakin menambah kekhusyuan kita kepada Allah? Panjangnya waktu kita menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sudahkah itu menambahkan ketawaduan di hati kita? Ataukah kita semakin keras, hati kita semakin tidak bisa menangis di hadapan Allah ketika bermunajat kepadanya? Hati kita semakin malas untuk berbuat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita khawatirkan, Bapak sekalian. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih memperhatikan keselamatan hatinya. Bukan berarti mereka tidak peduli dengan amalan saleh, tapi amalan hati itu lebih agung dan lebih besar. Adalah Qurrah bin Muawiyah berkata, kana afdalahum indas salaf, adalah orang yang paling utama menurut salafus soleh terdahulu, yaitu para sahabat. Siapa? Aslamuhum qalban wa lisanan, yaitu yang paling selamat hati dan lisannya. Jadi menurut para sahabat dahulu, Pak, orang yang paling utama itu bukan orang yang paling banyak sholatnya, Pak, bukan yang paling banyak puasanya, Pak, bukan yang paling banyak sodakohnya, Pak, tapi yang paling selamat hati dan lisannya. Paling selamat hati dan lisannya. Apakah berarti kita nggak perlu sholat, Ustaz? Sholat penting untuk membersihkan dan mensucikan hati kita. Puasa penting untuk memberikan kekuatan pada hati kita. Akan tetapi seseorang ketika lebih memperhatikan amalan-amalan itu, tapi ia lupa kepada hatinya, wallahi ia tertipu, maghrur. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, dahulu para sahabat tidak diberikan keutamaan oleh Allah dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya sedekah, tidak. Akan tetapi mereka diberikan keutamaan oleh Allah dengan beningnya hati-hati mereka. Na'amullah. Makanya Pak, kalau kita punya emas 1 gunung, siapa di antara bapak-bapak yang punya emas 1 gunung? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau kita punya emas 1 gunung kemudian kita sedekahkan, maka itu tidak akan sampai sedekahnya para sahabat 1 mud, tidak pula setengah mud. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan sebesar dengan emas sebesar gunung Uhud, kata Allah, kata Rasulullah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, itu tidak akan sampai infaknya para sahabat dengan emas 1 mud atau setengah mud. Kenapa, Pak? Padahal kan dari sisi kuantitas banyakan mana, Pak? Gunung 1 mud cuma segini, kecil. Gunung Uhud bermud-mud, berton-ton. Tapi kok kenapa infak kita tidak bisa mengalahkan mereka? Jawabnya, karena para sahabat imannya lebih kuat dari kita, ikhlasnya lebih daripada kita, hatinya lebih bening daripada kita. Sedangkan kita, Pak, berinfak 1 juta saja kayak Masya Allah udah banyak banget. Sedangkan kita, Pak, berzikir saja sudah sering banyak berzikir, seakan-akan kita menjadi orang yang paling suci di dunia ini. Sedangkan kita, Pak, baru sholat 5 waktu saja seakan-akan kita ini sudah hebat, Bapak. Sedangkan para sahabat Rasulullah SAW, padahal dengan amalan mereka yang sangat banyak, dengan kebeningan hati mereka, ketakwaan mereka, tetap mereka merasa diri mereka banyak dosa di mata Allah. Sampai-sampai para sahabat kalau melakukan dosa sekecil apapun, mereka merasa seakan-akan gunung menimpa dia. Sedangkan kita melakukan dosa biasa-biasa saja,
Subhanallah, akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi azan ya Allah wa iyyakum, cobalah kita pikirkan dan selalu introspeksi diri tentang hati kita ini. Pertanyaan yang pertama yang harus kita tanyakan kepada hati kita, selamatkah hati kita dari mengagungkan selain Allah? Selamatkah hati kita dari mengagungkan selain Allah? Ataukah ada selain Allah yang kita agungkan? Bapak, ketika Bapak sholat, Bapak membaca apa mulainya? Memulainya dengan membaca takbiratul ihram, ya tidak? Ya. Ketika kita sholat, Pak, kita ucapkan Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar, Pak? Allah Maha Besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya kunci kekhusyuan di dalam sholat itu ada pada awalnya, yaitu takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Faman kana Allahu akbaru min kulli syai', siapa yang Allah lebih besar di hatinya dari segala sesuatu, ia pasti khusyuk sholatnya. Dan siapa yang ada sesuatu yang lebih besar di hatinya daripada Allah, dia tidak akan pernah khusyuk sholatnya. Banyak di antara kita, Pak, yang lebih mengagungkan pemimpin atasan-atasan kita. Banyak di antara kita, Pak, yang lebih mengagungkan dunia di hatinya daripada mengagungkan zikir kepada Allah, daripada mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Banyak di antara kita lebih mengagungkan kuburan, mengagungkan jimat, mengagungkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Berarti hati kita belum selamat dari mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan ke hati kita. Apakah di hati kita masih mengagungkan selain Allah atau tidak? Kalau ternyata alhamdulillah saya tidak pernah mengagungkan selain Allah, yang saya agungkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan Anda boleh berucap, tapi perbuatan belum tentu. Buktinya, ketika kita dihadapkan pada dua perkara, antara kepentingan Allah atau kepentingan selain Allah, seringkali kita terkadang lebih membela kepentingan selain Allah. Buktinya, antara kita meninggalkan larangan Allah, terkadang kita untuk meninggalkan atau melaksanakan perintah Allah, seringkali kita merasa ketakutan dengan ketakutan yang tidak-tidak. Wah, kalau saya melakukan ini, nanti bagaimana kata orang? Kalau saya begini, nanti gimana orang? Akhirnya yang kita pikirkan orang, dan orang seakan-akan Allah itu tidak agung, seakan-akan orang lebih agung di hati kita. Subhanallah. Padahal dahulu ketika kaumnya Syuaib berkata kepada Syuaib, di mana mereka berkata, laula rahtuka larajamnak, wahai Syuaib, kalau bukan kaummu, kalau bukan karena kaummu, kami akan rojam kamu. Apa kata Syuaib? Arafti a'azzu alaikum minallah, apakah kaumku lebih agung di mata kalian daripada Allah? Apakah kaumku lebih agung di mata kalian daripada Allah? Kalian tidak takut dengan azab Allah dan lebih takut kepada kaum saya? Berarti Pak, kita masih mengagungkan selain Allah. Berarti hati kita belum selamat. Belum selamat Pak. Sering kali akal Islam azani Allah, seseorang berucap lisannya berkata, ya Rabb, aku mengagungkan Engkau. Tapi ternyata Allah ingin menguji kita. Allah ingin melihat apa benar kita mengagungkan Allah. Lalu Allah uji kita dengan sesuatu yang kita diberikan pilihan antara Allah atau kepentingan diri kita dan hawa nafsu kita. Subhanallah. Disinilah Pak ujian yang sesungguhnya. Makanya Allah berfirman, Alif Lam Mim,
Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu Allah tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta keimanannya. Mungkin kita berkata kepada Allah, ya Allah, saya beriman kepada Engkau. Ya Allah, saya kembali kepada Engkau. Lalu Allah berfirman, aku ingin menguji kamu. Apa benar kamu mau beriman kepadaku? Aku ingin uji kejujuranmu. Terkadang ujian menerpa kehidupan kita. Tapi ternyata apa yang terjadi ketika ujian itu menerpa kehidupan kita, Pak? Ternyata iman kita di tepi jurang. Ya, sebagaimana Allah mengatakan bahwa di antara manusia ada yang beriman al-harf di tepi jurang. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau ditimpa kesenangan, tenang imannya. Kalau ditimpa kesulitan, baru apa? Terombang-ombang ambing imannya. Kenapa? Hatinya belum selamat. Jadi pertanyaan yang pertama yang kita tanyakan, Pak, sudahkah bersih hati kita dari mengagungkan selain Allah? Pertanyaan yang kedua, Pak, sudahkah hati kita bersih dari mengikuti hawa nafsu dan lebih mengedepankan hawa nafsu kita, ataukah kita masih dipenuhi dengan hawa nafsu dan hawa nafsu? Akhi, manusia punya hawa nafsu enggak? Punya. Hawa nafsu berupa syahwat, hawa nafsu berupa cinta kedudukan, hawa nafsu berupa cinta ketenaran, hawa nafsu berupa apa? Ya, dunia. Itu hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu, Pak, syahwat kita dan nafsu kita selalu menyuruh kepada keburukan. Bapak tahu nggak, Pak? Maksiat itu disukai oleh syahwat kita loh, Pak. Zina, korupsi. Kenapa orang korupsi, Pak? Karena nggak tahan melihat duit segepok, duit miliaran di mata dia. Siapa yang tahan? Ditawarkan kepadanya dunia, matanya langsung hijau. Karena memang manusia punya sifat cinta harta. Kedudukan. Manusia suka kepada kedudukan. Wanita, lelaki ataupun wanita suka kepada lawan jenis. Terkadang semua itu mengalahkan kepentingan Allah dan Rasul. Semua itu menyebabkan kita tidak mau mengikuti syariat Rabb kita. Sering kali itu, Pak. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, Allah mengingatkan bahwa hawa nafsu itu memang selalu menyuruh kepada keburukan. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Itu memang sifat hawa nafsu, akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang ada padanya kelemahan, namun maknanya kata para ulama sahih. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan. Subhanallah, Pak. Berjihad melawan hawa nafsu itu, Pak, jihad yang tak pernah ada habisnya, Pak. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat mujahid, hakikat orang yang berjihad
yaitu orang yang menjihadi dirinya untuk mentaati siapa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Banyak di antara kita, Pak, terkadang untuk mengikuti sebuah syariat dan ternyata syariat itu mengganggu kepentingan kita, sering mikirnya 12 kali. Kita ini terkadang ngikutin syariat Allah itu yang nguntungin doang, Pak. Kalau nguntungin kita ikutin, kalau nggak nguntungin nanti dulu. Iya. Sering kali begitu. Karena hawa nafsu kita, karena di dalam hati kita ada apa? Hawa nafsu di sini, Pak, hawa nafsu. Makanya susah terkadang. Subhanallah, akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Coba ketika kita mendengar ayat yang memerintahkan kita untuk seorang wanita ketika mendengar ayat untuk menutup aurat. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Coba Pak, itu anak-anaknya Pak di belakang, Pak, suaranya ramai sekali di belakang itu. Ibu-ibu, tolonglah Bu, anak-anaknya Bu, jangan dibiarkan ramai ya Bu. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, kepada istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbabnya. Ternyata banyak para wanita acuh tak peduli. Apa jawabnya? Panas. Seakan mereka tidak beriman bahwa neraka jahanam lebih panas. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk sholat, dan ternyata sholat itu sesuatu yang sulit di hati kita dan berat. Dikumandangkan adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum, sementara kita sedang nikmat tidur di atas tempat tidur, ya, dengan spring bed yang empuk, di bawah AC yang dingin. Untuk bangun berat sekali. Orang yang beriman kepada Allah, Pak, dan hatinya mengharapkan keridhaan Allah, dia akan segera bangun. Dia tinggalkan syahwatnya untuk mengharapkan keridhaan Rabb-nya. Dia segera bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya bening, Pak. Subhanallah. Tapi kalau orang yang mengikuti hawa nafsunya, ketika mendengar azan, nanti aja gampang. Akhirnya telinganya dikencingi oleh syaitan, kata Rasulullah. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan tentang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa kita. Tadi sudah saya sebutkan bahwa penting untuk mempertanyakan kepada hati kita beberapa pertanyaan. Yang pertama, sudahkah kita mengagungkan Allah, ataukah masih ada selain Allah yang kita agungkan dalam hati-hati kita? Yang kedua, masihkah hati kita dikuasai oleh syahwat, hawa nafsu, dan syubhat, di mana kita lebih mendahulukan hawa nafsu kita daripada kepentingan Allah dan Rasul-Nya. Adapun pertanyaan yang ketiga, akal Islam, yang kita tanyakan kepada hati kita, apakah kita lebih memperhatikan dosa dan kesalahan kita, ataukah kita lebih memikirkan dosa dan kesalahan orang lain? Karena kita terkadang merasa diri kita telah suci, lalu kemudian kesalahan-kesalahan teman kita terlihat di mata kita, sedangkan kesalahan diri kita tak terlihat oleh kita. Ibnu Qayyim mengatakan musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba ketika ia tidak bisa melihat aib dirinya, tapi ia bisa melihat aib orang lain. Maka ini musibah yang besar. Kita
Terkadang Pak, aib teman kita sekecil apapun terlihat oleh mata kita, tapi aib diri kita sebesar apapun tak terlihat oleh mata kita. Wallahi, tidak ada musibah yang paling besar dari musibah seperti itu. Kenapa? Karena orang yang dijadikan lupa terhadap aib dirinya, dia akan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Perasaan ia merasa lebih baik saja itu sudah ujub yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan menyebabkan merecehkan orang lain, dan meremehkan atau melecehkan orang lain itu termasuk kesombongan. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan tentang hakikat sombong, beliau bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Yang ketiga, kalau kita lebih memperhatikan ya dosa orang lain daripada dosa kita sendiri, Pak, kita akan jatuh kepada suudzon kepada manusia. Selalu dihantui oleh suudzon dan suudzon kepada orang lain. Kemudian suudzon itu akan menimbulkan apa? Mencari-cari kesalahan orang tersebut. Akhirnya apa? Ghibah. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan suudzon, karena sesungguhnya sebagian dzon itu adalah dosa. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan kalian saling menggibah, membicarakan kesalahan temannya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau Taisir Karimir Rahman, beliau berkata, ayat ini menunjukkan bahwa suudzon seringkali menyeret seseorang kepada dua dosa lain yang lebih besar. Yang pertama tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Yang kedua yaitu menggibah. Kenapa seseorang menggibah, Pak? Karena ia telah lupa kepada dosa diri sendiri. Yang ia ingat kesalahan orang lain. Subhanallah, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Terkadang seseorang banyak sholat malamnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya. Rupanya itu menyebabkan dia lupa kepada dirinya, bahwasanya dia banyak dosa-dosanya, yang dia ingat adalah kebaikan demi kebaikannya. Akhirnya apa yang terjadi? Lisannya menyakiti tetangganya, lisannya menyakiti sesama saudaranya, sesama mukmin. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, dan disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab Targhib dan Tarhib, bahwa dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang selalu sholat malam, yang senantiasa puasa sunnah, dan berinfak dengan jumlah yang besar. Namun wahai Rasulullah, lisannya suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Subhanallah, Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak menganggap kebaikan-kebaikan wanita ini. Padahal dia sholat malam selalu, padahal dia sedekah selalu, bahkan banyak sedekahnya, padahal selalu puasa sunnah. Tapi gara-gara lisannya yang suka menyakiti tetangganya, menyakiti seorang muslim, setiap muslim, Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Sebuah pelajaran buat kita, akhi. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang ibadahnya tidak membersihkan hatinya dan tidak menyelamatkan lisannya, berarti ibadahnya, tandanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Tapi ketika kita selalu memikirkan dosa kita, kekurangan kita, aib-aib kita, pertama itu akan menimbulkan ketawaduan. Sedangkan hakikat zuhud,
Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, min alamatiz zuhdi, di antara tanda kezuhudan, tidaklah seseorang melihat temannya kecuali ia merasa temannya lebih baik daripada dirinya. Kalau kita memandang teman kita lebih baik daripada kita, berarti insya Allah kita termasuk orang-orang yang masih selamat hati kita. Tapi kalau kita memandang orang lain, si fulan ini lebih rendah ilmunya dari saya sudah menguasai ini, saya sudah belajar ini, saya sudah ini dan itu, si fulan ini, belum tentu akhi. Kata Al-Hasan Al-Basri, laisal ilmu bi kathrati riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafal riwayat-riwayat, bukan. Walakinnahu al-khasyah. Akan tetapi ilmu itu hakikatnya yang menimbulkan rasa takut kepada Allah. Itulah ilmu. Naam. Maka ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, sudahkah ilmu kita menimbulkan ketawaduan di hati kita? Ataukah hati kita masih disibukkan memikirkan fulan wa allan, dosa-dosa dan aib-aib orang lain? Bukan berarti kita tidak membantah kesesatan, bukan berarti kita tidak membicarakan orang-orang yang menyerukan kepada kesesatan. Tidak, itu bab yang lainnya tentunya. Akan tetapi akhi, kita ini seringkali dijadikan oleh syaitan terhias ya amalan-amalan soleh di mata kita. Akhirnya kita pun lupa kepada aib-aib diri kita, dan kita pun ingat kepada aib-aib orang lain. Nah ini akal Islam, azan ya Allah. Coba tanyakan di hati kita sekarang juga. Saya tidak ingin Pak, ceramah saya ini antum tujukan kepada si fulan dan alan. Wah, ceramah ustadz ini cocok nih buat si fulan. Wah, ceramah ustadz ini pas nih buat si alan. Ini justru tanda kalau orang ini dijadikan lupa kepada aibnya sendiri. Seharusnya ketika kita mendengar ceramah seorang ustadz, yang kita pikirkan, subhanallah, saya ternyata masih melakukan perbuatan itu. Subhanallah, mengena sekali buat hati saya. Tapi terkadang kita seringnya apa? Wah, cocok nih buat si fulan. Wah, cocok nih buat si alan. Sementara seakan-akan ceramahnya tidak cocok buat dirinya sendiri. Itulah Pak fenomena Pak, ketika kita ini dijadikan lupa terhadap aib diri sendiri. Ya, aib diri sendiri. Kemudian ya akhwat Islam, tanyakan lagi kepada diri kita yang keempat. Sudahkah hati kita diberikan kesabaran? Kesabaran untuk mentaati Allah, kesabaran untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar ketika menghadapi berbagai macam musibah-musibah yang menimpa kita. Sudahkah kita diberikan oleh Allah kesabaran untuk mentaati Allah? Ataukah sekarang ini saya tidak sabar? Sudahkah kita diberikan kesabaran untuk meninggalkan maksiat-maksiat? Terkadang kita bisa sabar ketika ada orang, tapi ketika sendirian kita tidak ada kesabaran. Di saat manusia melihat kita, kita malu. Tapi di saat kita sendirian, seakan kita tidak beriman bahwa Allah melihat kita. Akhirnya kita pun tidak sabar. Seringkali seseorang berkata, Ustadz, saya lemah di depan maksiat. Kita katakan, akhi, kalau anda lemah di depan maksiat, maka apakah anda akan lemah di hadapan api neraka? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khamsatun min ahlin nar, ada 5 orang dari penduduk api neraka. Yang pertama siapa? Ad-dhaif alladzi la zubralah, orang yang lemah, yang tidak punya kemampuan untuk menahan diri dari hawa nafsunya. Itu penduduk api neraka. Tanyakan kepada hati kita, sudahkah kita sabar ketika Allah uji kita dengan berbagai macam ujian? Ujian itu berupa perintah, ujian itu berupa larangan, ujian itu berupa musibah. Seringkali kita tidak sabar, Pak. Lalu kita protes kepada Allah, ya Allah, saya sudah banyak berdoa kepada Engkau, tapi kenapa Engkau tidak terkabulkan doaku? Kita ditimpa musibah demi musibah.
Akhirnya musibah itu menghancurkan kesabaran kita. Lalu kemudian tumbuh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hati kita semakin jauh dari Allah. Akhi, a'azani Allah wa iyyakum. Terkadang suatu hari atau suatu ketika kita ditimpa kesusahan dan kesulitan. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah sebulan saya berdoa, Ustaz. Ternyata kok Allah enggak mendengar doa saya. Kenapa ya? Berdoa lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah setahun, ternyata Allah tidak kabulkan doa saya. Kenapa? Saat itu Pak, terkadang keyakinan kita kepada Allah sudah mulai luntur. Ya, sudah mulai luntur. Setelah itu kita pun bosan untuk berdoa kepada Allah. Udahlah, malas saya berdoa. Allah sudah tidak sayang lagi sama saya. Subhanallah, kenapa itu bisa terjadi Pak? Jawabnya karena kurangnya kesabaran di hati kita. Kita ingin segera, cepat-cepat mendapatkan bantuan dari Allah, ingin segera. Padahal kita lupa selama ini kita banyak berbuat maksiat kepada Allah. Naam ya akhal Islam. Ada seorang wanita datang ke rumah saya, lalu dia berkata, Ustaz, sudah setahun lamanya saya berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangga saya. Tapi rupanya sudah setahun nihil, Allah tidak mau mengabulkan doa saya. Kemarin 3 hari yang lalu saya marah sama Allah. Sampai saya ancam, ya Allah, kalau Engkau tidak kabulkan doaku, aku gak mau sholat lagi. Dan mulai hari ini saya tidak mau sholat, Ustaz. Saya tanya kepada dia, Masya Allah ibu, kok ibu berani yang ngancam Allah? Emangnya yang punya surga dan neraka siapa, ibu? Ibu ingat tidak berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu? Baik. Dahulu ketika ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, apa yang ibu gunakan? Ibu sholat? Jarang. Pantes. Dahulu ketika Allah memberikan kepada ibu kenikmatan, ibu menutup aurat? Tidak. Dahulu ketika Allah memberikan kepada ibu berbagai macam kenikmatan, ibu didik anak-anak dengan pendidikan yang baik? Tidak juga. Sekarang ketika Allah cabut kenikmatan, ibu protes. Di mana rasa syukur ibu dan di mana rasa malu ibu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita selalu yang kita pikirkan adalah kesenangan, kenikmatan. Allah harus berikan kepada saya kesenangan. Adapun hak Allah saya tidak peduli. Malu bu, malu kata saya kepada dia. Subhanallah, kita ini sering kali Pak, kita ini egois. Kita maunya Allah ngasih terus sama kita. Sedikit Allah cabut ya kesenangan, protes sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika Allah menyuruh untuk menutup aurat, ketika Allah menyuruh sholat, ketika Allah menyuruh ya dengan berbagai macam perintah dan larangan, kita tidak peduli dengannya. La haula wala quwata illa billah. Makanya benar kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, siapa yang selalu memikirkan kepentingan dirinya dan tidak pernah memikirkan kepentingan Allah, maka ia akan terputus dari Allah. Tapi siapa yang lebih memikirkan kepentingan Allah daripada kepentingan dirinya, maka ia akan menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Iya, betul. Nah ini akal Islam, azani Allah ya. Ini yang kita tanyakan kepada diri kita, tentang kesabaran itu di hati kita sudah belum ada. Sudah berapa kuat kesabaran kita Pak di dalam menjalankan perintah-perintah Allah?
Sudah berapa kuat kesabaran kita dalam meninggalkan maksiat-maksiat. Masya Allah, kita ini masih sangat payah sekali. Payah, kesabaran kita ini sangat payah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian pertanyaan berikutnya yang harus kita tanyakan kepada diri kita, akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Apa itu? Yaitu, sudahkah kita meluruskan amalan-amalan soleh kita? Ini penting, Bapak. Karena kita ini terkadang ketika beramal kurang memperhatikan lurusnya amal. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahfan, "Famin alamati sihhatil qalbi", di antara tanda hati yang sehat, lebih memperhatikan lurusnya amal daripada amalan itu sendiri. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, hati yang bersih, hati yang sehat, sebelum beramal dia akan bertanya dua perkara. Yang pertama, untuk siapa kamu beramal? Karena apa? Apa motivasi kamu beramal? Yang kedua, kaif, bagaimana tata cara kamu beramal? Sesuaikah dengan syariat Rasulullah SAW atau tidak? Ini Pak, subhanallah, tanda hati yang sehat, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Sebelum kita sholat, kita bertanya, saya sholat karena apa ya? Terkadang ada motivasi dunia, Pak. Mau tahajud, biar rezekinya lancar. Nah kan, pokoknya motivasi tahajudnya biar rezekinya lancar. Akhirnya niatnya bukan karena Allah, tapi karena mengharapkan dunia. Padahal Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha", barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan apa yang diinginkan dari amalannya tersebut. Wahum fiha la yukhasun, dan mereka tidak dirugikan sama sekali. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka itu tidak akan mendapatkan apapun dalam akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, batal apa yang mereka usahakan dan sia-sia apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Coba kita periksa, Pak, sebelum beramal. Saya pergi untuk ilmu untuk apa? Karena apa? Apa motivasinya? Kalau ternyata niat kita masih mengharapkan dunia, fatilka musibah. Itu musibah. Tapi kalau niat kita 100% mengharapkan pahala dari Allah, keridhaan Allah, alhamdulillah, puji Allah. Setelah itu tanyakan yang kedua, saya sholat saya sudah sesuai dengan contoh Rasulullah belum? Ketika Bapak takbiratul ihram, Allahu Akbar, loh, saya mengangkat tangannya sejajar apa ya? Mana dalilnya? Bagaimana caranya? Terkadang kita banyak tidak peduli. Ketika saya sholat, mata saya kemana ya? Ketika saya sholat, apa yang harus saya baca dalam bacaan-bacaannya? Ketika saya ruku, apa yang harus saya lakukan? Seringkali akhwat Islam kita lalai dari permasalahan ini. Ada orang, Pak, sholat kalau ruku, Allahu Akbar, itu rukunya belum selesai, belum lurus, sudah sami Allahu liman hamidah. Bagaimana akan diterima sholatnya, Pak? Sementara Rasulullah SAW sabda, la tujzi sholatu man la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak diterima, tidak sah sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya di waktu ruku dan sujud. Seringkali kita lalai. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara tanda hati yang sehat, dia lebih memperhatikan lurusnya amalan dia daripada amalan itu sendiri. Itu tanda orang yang hatinya sehat. Ya. Kemudian yang akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Apa lagi yang kita tanyakan kepada hati kita, Bapak sekalian?
Di antara perkara yang harus kita pertanyakan di hati kita, sudahkah hati kita qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Apa sih qanaah itu, Pak? Qanaah itu merasa puas dengan pemberian dari Allah. Ataukah kita tidak merasa qanaah? Akhul Islam azani Allah, di antara tanda kezuhudan seorang hamba di dunia yaitu dijadikan ia qanaah dalam kehidupan dunia. Seseorang yang zuhud, Pak, dia akan menganggap bahwa dunia itu hanyalah sementara. Lalu kemudian dia akan kembali kepada Allah, maka dia jadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan kehidupan akhirat dia. Itu tanda orang yang zuhud. Lalu ia pun qanaah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tuba, pohon di surga. Buat siapa? Liman aslama, buat orang yang masuk Islam. Waruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang pas-pasan. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah memberikan kepadanya qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Imam Syafi'i bersyair, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dan raja dunia setara. Karena hakikat orang yang terkaya di dunia adalah yang kaya hati, Pak. Dan hakikat orang yang termiskin di dunia itu orang yang miskin hati. Hatinya tak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Coba, Pak, setiap kita introspeksi diri, selalu introspeksi diri. Sudahkah di hati saya ada rasa ujub? Sudahkah di hati saya ada rasa dengki? Sering kali, Pak, kita ini suka dengki sama orang, Pak. Ketika melihat orang lain, teman kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, hati kita panas. Hati kita panas. Ketika kita melihat saingan kita diberikan oleh Allah kelebihan, panas hati kita. Ya. Nah, ini akhul Islam azani Allah wa yakum. Hari ini kita hisab, sebelum nanti hari kiamat sudah tidak ada. Ya. Hari ini kita hisab. Kemudian kita berusaha beramal, sebab di hari kiamat tidak ada amal yang adanya hisab. Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma amalun bila hisab. Sebab di hari ini adalah adanya amal dan tidak ada hisab. Dan kelak pada hari kiamat adanya hisab tanpa ada amal. Hari ini juga Bapak sekalian kita selalu berintrospeksi diri, muraqabah. Periksa lagi hati kita, periksa lagi hati kita. Sehingga pada waktu itu insyaallah, Pak, mudah-mudahan hati kita selamat. Lalu kita kembali kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, qalbun salim. Yang Allah firmankan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa apa? Membawa hati yang selamat. Barangkali ini saja yang bisa sampaikan, dan kita buka tanya jawab. Silakan, ada yang bertanya, tapi pertanyaannya hanya dengan kertas. Silakan. Apakah tandanya bila kita merasakan hati kita takut dan terasa hati dan jasad ini dibakar api neraka karena merasa dosa-dosa maksiat kepada Allah yang telah berlalu pada saat kita menghisab diri kita? Kebaikan. Kalau antum merasakan hal seperti itu, bagus sekali, Pak.
Berarti antum termasuk orang-orang yang takut kepada Allah insyaallah. Bagaimana kondisi hati ini yang tidak bisa memutuskan untuk konsisten dalam satu bidang usaha? Syukran jazakallah khair. Masalah usaha apa? Bapak misalnya senangnya usaha ini, usaha itu, pada asalnya halal. Sedangkan pembahasan hati kita ini berhubungan dengan masalah amalan hati yang agung. Kalau antum misalnya nggak konsisten dengan suatu pekerjaan, usaha dan yang lainnya, itu terserah antum. Itu tidak memberikan dosa, tidak memberikan pahala. Karena itu sesuatu yang Allah halalkan. Selama antum niatkan untuk mencari nafkah, baru itu bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan hati kita konsisten di atas ketakwaan itu. Yang kita harapkan hati kita konsisten di atas ketaatan kepada, di atas meninggalkan kemaksiatan. Itu yang kita harapkan. Adapun masalah konsisten tentang usaha atau tidaknya, itu terserah antum. Kalau memang antum inginnya banyak usaha dan yang lainnya, alhamdulillah. Kalau ternyata antum masih belum konsisten dengan suatu usaha tertentu, ya antum lihat mana yang lebih baik tentunya untuk usaha antum. Wallahu a'lam. Kenapa sebagian orang yang sekolah di Timur Tengah ternyata tidak bisa menerapkan sunnah di negerinya? Kenapa sih Pak kita harus mikirin orang lain, Pak? Kalau orang itu tidak bisa menerapkan sunnah, doakan saja semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Yang jelas ini memang musibah. Barangkali karena waktu dulu sholat, nuntut ilmunya nggak ikhlas, bisa saja. Tapi kalau kita melihat seperti itu, doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Sayang sekali dia pulang dari Madinah ternyata kok tidak bisa menegakkan sunnah dia. Iya. Tapi kalau kita pikirin aja kenapa dia, sudahlah, nggak ada manfaatnya. Yang penting kita sudah tegak di atas sunnah, dan kita berusaha mengajak dia kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bagaimana hati kita tidak terkena ujub dan syahwat? Pak, kalau antum nggak punya syahwat, saya yakin antum nggak bakalan bisa hidup di dunia. Lah antum kawin gak punya syahwat apa? Antum punya syahwat makan gak Pak? Kalau antum gak punya syahwat makan, antum gak mau makan. Makanya kalau antum berkata bagaimana supaya ya hati kita ini ya selamat dari syahwat, tidak mungkin. Tapi kalau kita katakan bagaimana menyelaraskan hati agar tidak terkena ujub dan ya syubhat, mungkin. Agar kita tidak kena ujub, sudah saya sebutkan tadi kuncinya Pak, yaitu selalu mengikat aib-aib diri sendiri, dan jangan mengingat aib-aib orang lain. Yang kedua, jangan selalu yang kita ingat kebaikan-kebaikan diri kita. Justru ketika kita mengingat keamalan soleh dan kebaikan diri, kita segera berkata, saya tidak tahu diterima oleh Allah apa tidak. Yang tahu hanyalah Allah. Ibnu Umar saja berkata begini Pak, lau a'lam anna salati maqbula indallah lakana ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalaulah aku tahu bahwa salatku diterima oleh Allah, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena apa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Kita nggak tahu. Makanya Pak, kalau kita tidak ingin terkena ujub, segera kita ingat dosa-dosa kita, kekurangan kita. Dan ketika kita sudah terkena ujub, cukuplah bagi kita bahwa kita itu lebih rendah daripada orang lain. Aduh, kok saya merasa ujub ya. Di saat kita ujub itulah Pak,
kita itu nilainya di mata Allah lebih rendah daripada orang lain. Ya, hati-hati. Adapun supaya tidak terkena syubhat, maka kata Ibnu Qayyim, obat syubhat itu menuntut ilmu. Dan obat syahwat itu takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah, dia akan bisa menahan syahwatnya. Dan siapa yang menuntut ilmu, dia akan selamat dari syubhat insyaallah. Iya. Apa jurus jitu agar hati ini tidak dicampuri rasa was-was dikala perniagaan kita sepi? Sudah saya sebutkan tadi jurusnya apa? Qanaah dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, usaha dong. Kalau sepi, gimana caranya supaya rame? Pakai iklan kek, gimana kek? Kita mah cuma nungguin aja. Iya. Ya trik-trik perdagangan kan selalu ada. Bagaimana caranya supaya pengunjung tahu dagangan kita? Kita cuma menunggu doang, ya sulit. Ya kita harus bagaimana menawarkan kepada orang, entah itu dengan SMS, dengan dengan iklan dan yang lainnya. Banyak cara. Ya. Kalau ternyata kita sudah berusaha semaksimal mungkin masih sepi juga, serahkan semuanya kepada Allah. Ini sudah kehendak Allah. Saya qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Ya. Anda pernah membaca katanya kematian mendadak itu kemurkaan Allah. Apa benar hal tersebut, Ustaz? Saya belum mendapatkan satupun riwayat yang menunjukkan kepada itu. Rasulullah hanya mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat banyaknya orang yang mati mendadak. Adapun sebagai itu tanda bahwa itu kemurkaan Allah, ini butuh kepada dalil. Ya. Dari mana kita tahu? Emangnya kita dapat wahyu? Ya. Kita tidak dapat wahyu, Pak. Karena apa, Pak? Karena banyak di antara salafus saleh ternyata ada yang meninggal secara mendadak. Tapi mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kita khawatirkan itu kalau kita mati mendadak di atas maksiat, itu yang kita khawatirkan, Pak. Pas kita lagi nonton film porno, mati. La ilaha illallah, musibah. Ya. Tapi kalau kita sedang baca Quran meninggal dunia kan alhamdulillah. Kita sedang cari nafkah ketabrak mobil meninggal dunia, alhamdulillah. Ya. Kita sedang menuntut ilmu kemudian meninggal dunia, alhamdulillah. Itu yang kita khawatir, yang kita harapkan. Ya. Ibu-ibu di belakang, saya ingatkan lagi, tolong anaknya jangan ribut, Bu. Karena bukan apa-apa, banyak mudaratnya. Rasulullah SAW sabda, iyyakum wa haisyatil aswaq. Jauhi suara-suara gaduh di dalam masjid. Karena masjid tidak sama dengan pasar. Lah kalau di masjid gaduh-gaduh, apa bedanya dengan di pasar? Ya. Ustaz, orang tua saya nggak suka apabila saya menampilkan sunnah dan amalan sunnah. Bahkan menganggap anak saya ini anak durhaka, Ustaz. Karena nggak mau ngikutin keumuman adat di masyarakat. Apakah ini ujian? Itu ujian. Kalau orang tua antum marah gara-gara antum ikutin sunnah, antum tidak berdosa. Kalau orang tua nganggap kamu itu anak durhaka, loh, saya durhaka sama ibu apa? Karena kamu tidak mau mengikuti perintah saya. Apa perintah ibu? Kamu harus ikut adat istiadat. Bu, saya ini lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada kepada ibu. Saya akan ikuti adat kalau tidak bertentangan dengan syariat.
Tapi kalau adat itu bertentangan dengan syariat, Bu, saya takut kalau saya dibakar dalam api neraka. Ibu mau nggak menjamin saya dari api neraka? Dan ibu tidak akan bisa menjamin saya dari api neraka. Saya nggak mau masuk neraka, Bu. Tegasin dong, ya. Biar dia paham bahwa kita ini takut kepada Allah. Maka kalau kita dicap durhaka karena kita mentaati Allah, yang salah orang tua bukan kita. Kita jalan terus. Dahulu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam, ibunya marah dan gak mau makan. Akhirnya ibunya demo, gak mau makan. Pokoknya saya gak mau makan kecuali kalau mau masuk Islam. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap aja menemani ibunya. Akhirnya Sa'ad berkata, ibu, kalau ibu punya nyawa 100 kemudian lepas satu persatu, saya nggak bakalan meninggalkan agama ini. Ya, nah ini Pak. Jadi mentaati orang tua itu ada batasannya, Pak. Mentaati orang tua itu dalam perkara yang ma'ruf. Tapi kalau dalam maksiat, jangan ditaati. Apa yang dimaksud dengan istidraj? Istidraj itu, Pak, diulur oleh Allah biar tambah sesat, Pak. Caranya diulur apa? Dikasih kenikmatan. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya fa huwa muqimun ala ma'siyatihi fa inna ma huwa istidraj." Kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang ia mau dari dunia, sementara si hamba ini terus-menerus berbuat maksiat, maka ketahuilah itu sedang diulur oleh Allah. Jadi kalau kita, Pak, ada ngelihat orang nih, orang kok maksiat terus jalan, tapi kok nikmatnya jalan terus ya, kok duitnya tambah banyak ya, itulah namanya istidraj, Pak. Diulur oleh Allah biar tambah sesat. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Saya ini kok semakin banyak maksiat, makin banyak nikmat ya. Jangan-jangan Allah ridho sama saya. Nah, kadang kan kita melihat dan menilai ridho Allah kepada kita itu dengan apa? Dengan nikmat, Pak. Semakin banyak nikmat sebagai tanda bahwa Allah ridho. Kata siapa? Kalau kita berbuat taat, dikasih nikmat tambah banyak, alhamdulillah. Itu sebagai apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia tanpa mengurangi di akhirat. Tapi kalau kita berbuat maksiat kok nikmatnya tambah banyak, hati-hati, Pak. Itu tandanya Allah menginginkan keburukan pada Bapak. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam riwayat Tabrani, "Idza aradallah bi 'abdi khairan." Ya, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ya, ajjalalul uqubata fid dunya. Allah akan percepat siksanya di dunia untuk dia. Wa idza aradallah bi 'abdihi syarran, dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bidzambih, Allah akan tahan dosanya, Allah biarkan dia berbuat dosa hatta yuwafihu yaumal qiyamah, sampai Allah balas dosa-dosanya nanti pada hari kiamat. Tapi Bapak jangan berdoa sama Allah begini, ya Allah percepatlah siksaku di dunia, ya Allah, jangan. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang sahabat yang sakit lama sakit. Kemudian Rasulullah bersabda kepada orang ini, la'allaka sa'altallaha syai'an, apakah kamu pernah minta kepada Allah sesuatu? Iya ya Allah, wahai Rasulullah. Apa permintaanmu kepada Allah? Aku berdoa, ya Allah, semua siksa yang akan Kau berikan di akhirat nanti, tolong percepat untukku di dunia sekarang. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, innaka lan tutiqu dzalik. Kamu tidak akan mampu itu. Tapi ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Itu yang benar. Ya. Bagaimana caranya menjaga lisan untuk tidak bergibah? Padahal sudah berusaha untuk tidak bergibah juga. Nah, kok bisa sih, Pak? Gibah itu memang manis, Pak, di lisan, Pak. Ya. Terkadang ada orang sebelum bergibah kasih mukadimah dulu, Pak. Maaf ya, saya bukannya mau menggibah. Si fulan tuh begini dan begitu, begini dan begitu. Itu namanya gibah, Mas. Kok bukan gibah? Ya, ini musibah, Pak. Makanya, Pak, kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin berbicara, pikirkan dulu, apakah pembicaraan saya ini memberikan mudarat atau manfaat. Biasakan sebelum berucap mikir, saya mau ngomong manfaat apa mudarat. Kalau kita tahu itu ghibah, selesai, kita tinggalkan sudah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, Pak, kalau kita punya teman yang memang senangnya ngeghibah, mendingan kita tinggalin tuh teman. Karena teman yang buruk, kecuali kalau Bapak bisa mengingatkan dia. Iya. Karena terkadang, Pak, pintu ghibah itu banyak loh, Pak. Pintu ghibah itu terkadang kita muji-muji dulu kebaikan dia. Wah, si fulan Masya Allah ya, orangnya suka sholat tahajud. Oh, Masya Allah. Tiba-tiba ada yang nyeletuk tapi. Nah, kalau sudah tapi ini nih, Pak, langsung bilanglah, nggak ada tapi. Dia orang baik kok, orang soleh, dan kamu tukang ngeghibah. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Terkadang kan kita ini paling suka, Pak, menggibah orang dengan alasan mengatasnamakan agama. Ya. Mentahdir orang yang punya kesesatan boleh, Pak. Tapi terkadang kita berlebihan. Akhirnya kita membicarakan aib dia secara pribadi. Akhirnya masuk ke dalam lubang ghibah. Itu sering kali. Ya. Akhwat apalagi paling suka ngibahin apa ustadznya. Wah, kalau ustadz ini mah mengajarnya membosankan. Wah, kalau ustadz ini mah, akhirnya yang digibah ustadznya, Pak. Istri ustadz pun nggak lepas digibah. Istri ustadz fulan mah pendek. Istri fulan, Masya Allah. Padahal Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, suatu ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang di rumah Aisyah dengan Aisyah. Tiba-tiba datang Sofiyah minta izin untuk berbicara. Lalu Rasulullah pun keluar dan berbicara sebentar dengan Sofiyah, setelah itu masuk lagi. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kada. Hai Rasulullah, Sofiyah itu begini, maksudnya pendek. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalau kata-kata kamu itu dicampur dengan air lautan, niscaya akan kotor lautan itu. Padahal Aisyah hanya berkata apa? Sofiyah itu begini. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih bahwa ada dua sahabat dalam perjalanan. Dan kebiasaan orang Arab, Pak, para sahabat itu kalau bersafar pasti salah satunya jadi pembantunya. Dua sahabat ini rupanya dibantu oleh sahabat lain. Suatu pagi dua sahabat ini bangun, didapati pelayannya sedang tidur. Apa kata yang satu? Ini pelayan kita ini kok tidurnya kayak di rumah sih? Maksudnya kebluk. Akhirnya dibangunkan dia. Pergilah kamu ke Rasulullah, minta daging untuk makan pagi ini. Si pelayan pun pergilah ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada si pelayan ini, bukannya keduanya sudah makan daging? Akhirnya pelayan ini pun kembalilah kepada dua sahabat ini. Dua sahabat ini bingung, kapan makan daging? Mereka pun pergi ke Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, kapan kami makan daging? Kata Rasulullah, bukankah salah satu dari kamu mengatakan tentang pelayanmu itu,
ini orang tidurnya kayak di rumah. Sungguh aku melihat sisa-sisa daging itu ada di gigi-gigi kalian. Kita kan terkadang suka begitu, Pak. Ini orang kok kebluk banget sih. Itu sendiri sudah ghibah, Pak. Sudah ghibah itu. Ya. Kita tidak sadar kalau kita sudah menggibah. Dan pintu ghibah itu kata Imam Nawawi banyak. Terkadang seseorang menggibah dengan matanya. Dia kedip-kedipin ke orang. Terkadang seseorang tuh menggibah dengan lisannya, lidahnya. Terkadang seseorang menggibah dengan apa? Dengan tangannya. Hati-hati, Pak. Ya, manis memang gibah itu. Maka dari itulah Bapak sekalian, segera kita mohon kepada Allah agar diselamatkan dari yang namanya gibah itu, Pak. Ya. Kalau kita gengsi untuk minta maaf, Ustadz, tapi kita tahu kalau itu kesalahan kita, mohon sarannya, sombong namanya. Itu terlalu jaga image. Udah tahu salah nggak mau minta maaf. Ya, Pak, minta maaf itu penting, Pak. Kata Rasulullah, man kanat indahu madlamah li akhihi falyatahallal minhu al-yawm. Siapa yang pernah berbuat kezaliman kepada saudaranya, hari ini juga segera minta maaf. Sebelum nanti pada hari kiamat ia bayar dengan sebelum pada hari kiamat tidak ada dirham dan dinar, tapi dibayar dengan amalan saleh. Kalau kita sudah punya salah tapi nggak meminta maaf dan orang itu tidak memaafkan kita bawa sampai mati, maka kita akan bayar dengan amalan soleh kita kepada orang itu. Rugi, Pak. Udah capek-capek beramal soleh, rupanya buat bayar utang. Amalan kita, dosa kita gunakan untuk membayar kezaliman kita kepada orang lain. Subhanallah. Jangan sampai, Pak, amalan soleh kita ini kemudian habis akibat karena kita tidak mau minta maaf kepada orang lain. Apa sih susahnya berkata, maafin saya ya, kemarin saya berbuat dosa, berbuat kesalahan sama kamu. Ya. Bagaimana caranya kita mensucikan hati kita dalam keseharian menerima segala kezaliman kepada diri kita? Kalau kita memang dizalimi, ya, maka kita berusaha yang pertama sabar. Kata Rasulullah, "Wa ma dzulima 'abdun bimadlamatin fa sabara 'alaiha illa zadallahu 'izza." Tidaklah seseorang dizalimi lalu ia sabar, kecuali pasti Allah akan tambah kemuliaan orang itu, tambah mulia itu orang. Makanya, Pak, orang-orang yang dizalimi dan sabar selalu Allah muliakan, Pak. Bapak tahu kisahnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dizalimi, Pak. Beliau dituduh sesat sampai beliau diusir dari kota Nisapur, pindah ke kota Bukhara. Akhirnya yang menuduhnya menghubungi gubernur Bukhara. Akhirnya Imam Bukhari terusir lagi, gara-gara dituduh bahwa beliau itu jahmi, padahal beliau tidak jahmi. Akhirnya beliau meninggal dunia di tengah jalan. Setelah meninggal dunia, apa yang terjadi? Kuburannya, kata Imam Az-Zahabi, mengeluarkan bau yang wangi sebulan lagi. Dan ternyata Imam Bukhari sampai hari ini namanya sangat-sangat harum sekali. Kenapa? Karena Imam Bukhari sabar dizalimi. Makanya kita ketika dizalimi sabar, bukan menambah kehinaan, tidak, justru itu menambah kemuliaan. Itu kalau kita tidak bisa berusaha untuk menjelaskan kepada orang yang menzalimi kita, atau membalas atau melaporkan kepada orang yang berwajib.
Misalnya orang yang mendolimi kita itu orang-orang yang punya kedudukan sehingga kita tidak bisa apa-apa, ya sudah, sabar aja Pak, khair insyaallah. Ya, kelak nanti pada hari kiamat Bapak bisa mendapatkan pahala yang banyak dari dia. Ya. Tolong jelaskan hukum yayasan. Yayasan kata para ulama boleh, wasilah selama kita tidak fanatik sama yayasan. Yang masalah tuh Pak, kalau kita fanatik sama yayasan Pak, akhirnya kita maunya bendera, pakai bendera yayasan saya. Kalau nggak pakai yayasan saya nggak mau. Itu namanya fanatik. Kalau yayasan hanya sebatas memberikan kemudahan dan yang lainnya untuk memudahkan dakwah, boleh. Tapi kalau yayasan jadikan sebagai bendera yang kita memberikan wala dan bara, siapa yang memberikan loyalitas kepada yayasan saya senang. Siapa yang memusuhi yayasan saya benci. Nah, ini namanya hizbi. Ya. Terkadang kita ini terkungkung oleh ikatan-ikatan hizbiyah. Akhirnya kita tidak sadar, ya, sudah masuk kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah tuh. Iya. Apa hukumnya kita mengambil gaji tanpa melaksanakan kewajiban? Kata Syekh Utsaimin, haram. Kita ngambil gaji tapi kita sendiri tidak melaksanakan kewajiban, haram. Karena itu bukan hak dia. Antum maunya gajinya doang, mau melaksanakan kewajiban yang dibebankan nggak mau. Gimana? Berarti antum tidak amanah. Ada apa antum mengambil hak? Ya hak antum, padahal itu bukan hak antum, karena antum tidak melaksanakan kewajiban. Ya. Ustadz, amal soleh itu bagaimana sih kriterianya? Amal soleh itu sudah saya sebutkan Pak, kalau memenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Rasul. Itu namanya amalan soleh. Kalau ternyata tidak ikhlas, bukan amal soleh. Kalau ternyata tidak sesuai dengan contoh Rasul, bukan amalan soleh. Maka disebut amal soleh kalau memenuhi 2 syarat tadi, ikhlas dan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Bukankah Allah juga memotivasi kita dengan rezeki yang tidak terduga-duga Ustaz? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pak, ayat ini hanya sebatas memberitahukan bahwa itu janji Allah. Bahwa itu apa? Janji. Artinya setiap orang yang bertakwa pasti dikasih rizki, walaupun dia tidak mengharapkan rizki. Nah sekarang kalau Bapak, ya, disebutkan dalam hadis, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahim. Ini janji. Nah sekarang kalau Bapak silaturahim tidak mengharapkan dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, apakah berarti Allah tidak kasih? Tetap Allah kasih. Kenapa? Karena itu sudah janji. Ya. Maka dari itu Pak, kewajiban kita beramal itu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun janji pasti Allah akan realisasikan kepada kita. Ya, pasti Allah akan realisasikan kepada kita. Ustadz, apakah sifat iri hati, dengki, sombong itu penyakit keturunan? Bukan penyakit keturunan, Pak, itu sih. Itu penyakit hati namanya. Iya. Bapak harus lawan, Bapak harus segera membersihkan hati, buang kesombongannya. Adapun iri hati itu segera kita obati dengan cara qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita.
Ya, penting untuk menterapi hati kita itu memang penting, Pak, dan panas, bahkan pahit terkadang, berat. Tapi insya Allah hasilnya bagus. Harus makan obat, walaupun obat itu pahit, makanlah untuk kesehatan hati kita. Ya. Bagaimana kalau makanan yang halal dicampur makanan yang haram? Ya haram. Makanannya halal dicampur sama yang haram, dan antum nggak tahu mana yang haram mana yang halal, tinggalin semuanya kata para ulama. Ya, tinggalin semua. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.